Ada ungkapan atau adagium yang mengatakan we are what we eat and we are what we read. Ya, kita adalah apa yang kita makan dan kita adalah apa yang kita baca. Ya. Jadi makanan mendefinisikan kesehatan tubuh, ragam bacaan kita mendefinisikan tentang kesehatan pikiran kita. Ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas terkait dengan berbagai macam statement-statement, pernyataan-pernyataan yang menurut saya kehilangan nalar logiknya, kehilangan kesehatan dalam berpikir ya. Entah apa bacaannya itu ya, terkait dengan pandangan-pandangan yang mengatakan seharusnya suaranya Gibran itu 0 ya. Seharusnya Gibran akan dikualifikasi bersama Prabowo dan sebagainya. Ini kan mencerminkan tentang adanya gangguan pikiran ya. Kita akan bahas soal itu, bukan partai politik. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu referensi kita terkait dengan filsafat hukum, suatu pengantar yang merupakan edisi terjemahan teman-teman. Ini penting ya, ketika kita ingin mengikuti jalannya sengketa PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, penting sekali bagi kita untuk mendekatkan nalar kita, pikiran kita dengan teks-teks hukum ya, apapun itu, buku apapun itu. Saya yakin sekalipun dia punya korelasi yang sangat dekat dengan persoalan sengketa hukum, pilpres atau tidak, tetapi merupakan referensi hukum, saya kira itu akan memberikan amunisi, memberikan stimulan atau rangsangan bagi kita untuk bisa mendekati diksi-diksi hukum itu untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan apa yang kita baca sekalipun tidak berkorelasi secara langsung itu akan men-trigger ya gagasan-gagasan, ide-ide tertentu atau sudut pandang tertentu untuk bisa melihat celah-celah yang mungkin sulit untuk dilihat oleh orang lain yang tidak mengkondisikan pikirannya ya, seperti itu. Baik, kita akan lihat pada halaman 25 yang sudah saya pilihkan. Tulisan tentang positivisme dan pemisahan hukum dan moral ya. Di sini ditulis oleh Hart, seorang ahli hukum. Tidak diragukan lagi ketika Bentham dan Austin mendesakkan pemisahan hukum sebagaimana adanya, law as it is, dari hukum sebagaimana mestinya, ya, law as ought to be atau should to be. Mereka membayangkan hukum khusus yang maknanya sangat gamblang dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Mereka amat yakin kalau hukum seperti itu tetaplah hukum, entah bertentangan secara moral atau tidak. Jadi poinnya itu begini, hukum adalah tetap hukum sekalipun itu bertentangan dengan moral. Nah, saya ingin menambahkan, hukum adalah tetap hukum sekalipun bertentangan dengan kode etik atau kode etik moral ya. Jadi ada bedanya antara bicara tentang etika dengan kode etik ya. Kalau kode etik tentu kita tahu itu adalah subsistem dari etik ya. Nah, ini menarik ya. Hukum tetaplah hukum. Jadi kalau ada orang yang dengan sengketa hukum ini mau mempersoalkan kembali proses pencalonan Gibran dan menggadang-gadang isu terkait dengan pelanggaran kode etik, saya kira sudah jauh tertinggal ya. Itu situasi yang perlu kita perdebatkan di luar persidangan MK saya kira. Atau juga ketika ada yang mau mencoba untuk menghadirkan pendekatan katakanlah variabel tentang penyalahgunaan infrastruktur negara ya dalam konteks pemenangan calon tertentu. Yang dimaksud adalah keterlibatan aparat dalam berkampanye dan juga soal bansos. Nah, tentu itu kan sebenarnya konstitusional karena ada undang-undangnya, ada regulasinya. Tapi biarlah yang ingin mencoba untuk menguji nalar sehatnya di Mahkamah Konstitusi ya kita ya welcome saja ya, karena memang itu ruang yang diberi oleh negara untuk melakukan menyalurkan keyakinan-keyakinan yang bisa saja salah ya, bukan sedikit salah tapi salah total. Nah teman-teman, ya kita mau bahas tadi soal apa yang nalar sehat ya. Pentingnya membaca, bahan bacaan kita itu kemudian akan mempengaruhi cara berpikir kita. Nah ketika misalkan ada yang mengatakan bahwa suara Mas Gibran itu harusnya 0, nah ini
kita kemudian lihat ini lebih parah dari sebelumnya. Kalau Ganjar dulu mengatakan 5 ya, level kinerjanya Pak Prabowo dari skala 1 sampai 10. Kemudian Pak Anies memberikan nilai 1, skala 1 sampai 10, yang dia katakan 11, skala 1 sampai 100. Ya, itu kita konversi 1, dan ini lebih parah 0 ya. Ya, kalau orang memfilsafati 0, 0 itu adalah sebuah keberadaan ya. Tapi meniadakan keberadaan Gibran sendiri. Ya, bagaimana bisa kemudian Gibran tidak memilih dirinya? Ya udahlah, nggak usah terlalu kita repotkan persoalan itu. Cuma mau bilang itulah, kita sepakat bahwa memang itu lawakan ya. Menurut Gibran sebuah lawakan tim Ganjar dan khususnya. Saya kira ini bukan bukan sebuah lawakan ya. Ini suatu gejala ya, ketidakcerdasan, satu gejala yang mengatakan sign quote ya memang irasional ya, tidak masuk akal. Mau ditimbang dari sudut apapun ya, itu tidak dibutuhkan profesor ya untuk mengatakan itu keliru ya. Ya cukup anak kecil saja sudah katakan bahwa itu ya tidak masuk akal lah pemilu diselenggarakan mengikuti Prabowo dan Gibran ya, dan kemudian Prabowo dan Gibran tidak memilih dirinya ya. Kalau dinolkan ya mungkin bahasanya diskualifikasi ya, disebut saja diskualifikasi, artinya dinolkan kembali, bukan dalam pemahaman nol ya, suaranya itu harusnya nol ya. Nah ini hati-hati kalau berargumentasi di ruang publik itu, ini bukan persoalan tim penggugat dengan kemudian yang digugat, tapi itu menyangkut tentang ruang publik loh. Ruang publik itu kan ruang kita bersama. Ya ketika kita hadir ya punyalah semangat spirit moral, spirit etik untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan sebuah panggilan konstitusional bagi kita. Ya jangan sampai kemudian kita meragukan. Jangan-jangan para elit-elit politisi kita ini membuat kebijakan kita itu dari satu kegersangan, dari satu kondisi ketidakcukupan nalar sehatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diputuskan pada akhirnya yang merugikan negara ini, membawa bangsa negara ini ke dalam konteks keterpurukan yang seharusnya bisa menikmati bonus-bonus demografi, bonus-bonus sumber daya alam yang luar biasa ya. Jadi memang ini hati-hati. Ke depan kita ingin memeriksa cara berpikirnya. Ini karena sekali lagi apapun yang diputuskan itu berbicara tentang kondisi pikiran seseorang, kondisi mental seseorang. Kalau sudah cacat pikirannya, cacat mentalnya, ya kebijakan-kebijakan itu akan sangat mungkin cacat juga. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi respon apa yang dikatakan oleh Mas Gibran itu perlu untuk kita simak dengan baik ya. Apapun orang mau mengatakan tentang terjadinya kecurangan-kecurangan, bahwa kebenaran sedang dibelakangi ya, dan seterusnya. Saya kira kita perlu meminjam sebuah pemikiran yang mengatakan the truth is still the truth, even no one believes it. Ya, and a lie is still a lie, ya, even someone believe it. Jadi kebenaran itu adalah tetap kebenaran sekalipun ya tidak ada orang yang mempercayainya, dan kebohongan itu tetap akan menjadi kebohongan sekalipun ada orang atau banyak orang yang mempercayainya. Dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa sengketa Mahkamah Konstitusi yang digelar, yang petitumnya sudah dibacakan hari ini, baik pasal 2, surat gugatan itu, saya yakin itu hanya berkisar pada persoalan hasil saja. Dia tidak akan merembet kepada persoalan bagaimana proses pencalonan Gibran yang dipandang cacat etik ya, persoalan itu. Tadi kita sudah baca dalam buku ini mengatakan bahwa hukum tetap hukum sekalipun itu bertentangan dengan persoalan moral, dan saya tambahkan tadi bertentangan dengan kode moral ya, kode etik ya. Nah ini yang akan nanti saya bahas kalau perlu nanti suatu waktu, apakah Gibran itu anak haram konstitusi atau anak halal konstitusi. Saya mau menjawabnya pagi-pagi sekali mengatakan dia adalah anak halal konstitusi. Jadi siap-siap saja negara kita akan didrive oleh pasangan leader dari Prabowo dan Gibran. Tidak bermaksud untuk melampaui, tetapi memprocasting atau memprediksi soal itu, bukan partai politik.